khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah. Dan beribadah itu tidak lama kok, Bu. Paling-paling 70 tahun. Kalau Ustadz Binda bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bi sunnati wal Qur'an. Lupa dia kalau tujuan hidup di dunia ini adalah ibadah. Itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah. Dan beribadah itu tidak lama kok, Bu. Paling-paling 70 tahun. Kalau Ustadz Binda bilang tidak lama 70 tahun. Perbandingannya yang lewat dan yang akan datang. Yang lewat alam ruh, berapa tahun kita di alam ruh? Tahu ibu-ibu? Hah? Berapa lama kita di alam ruh, tahu ibu-ibu? Tidak tahu. Karena kata Allah begini, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu mengingkari kehendak Allah? Dulunya kamu mati. Apa maksud mati? Belum menyatu roh dengan badan. Roh di alam nur, badan masih dikandung tanah. Sebelum tercipta Nabi Adam, roh kita sudah tercipta. Itulah di alam nur. Berapa lama tadi di sana, Bu? Tidak tahu kan, Bu? Sama, saya pun tidak tahu. Dari Nabi Isa aja ke sini 2021 tahun. Nabi Isa sampai Nabi Adam, sebelum Nabi Adam lagi, berarti mungkin puluhan ribu tahun. Di dunia ini 70 tahun kalau sampai. Masuk alam barzah, summa yumitukum, kemudian dimatikannya kamu. Apa maksud mati? Berpisah roh dengan badan. Badan berasal dari tanah, kembali ke tanah. Roh meneruskan perjalanannya menuju Allah. Berapa tahun dikubur itu? Kalau mati kita sekarang minimal dikubur itu 7.000 tahun. 7.000, Bu, karena ada hadis Nabi itu. Kalau masih ada orang yang mengucap Allahu Akbar, tunda dulu kiamat itu 7.000 tahun lagi, memuliakan orang yang mengucap Allahu Akbar tadi. Sekarang, Bu, jangankan Allahu Akbar, yang sholat pun masih banyak. Walaupun lebih banyak yang tidak sholat, tapi yang jelas yang sholat banyak. Kalau mati sekarang berarti minimal 7.000 tahun. Summa yuhyikum, dihidupkannya balik. Berarti hidup menyatu roh dengan jasad. Mahsyar namanya, hari akhirat. Berapa lama pula di mahsyar itu, Bu? Minimal 10.000 tahun. Dari berbagai sumber hadis Nabi. Di mahsyar 1.000 tahun. Ngapain di mahsyar? Penyelesaian habalum minan nas. Jalan dari mahsyar ke mizan, timbangan 1.000 tahun, 2.000. Siap bertimbang di mizan, baru melewati jembatan yang bernama sirat. Kata orang tua kita dulu, siratul mustaqim. 8 jembatan. Masing-masing jembatan 1.000 tahun. 8.000 tambah 2.000, 10.000 tahun. Baru sampai ke sorga. Yang ke neraka pun sampailah itu. Makanya alam nur ribuan tahun, kubur ribuan tahun, akhirat minimal 10.000 tahun, sorga neraka khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dunia ini berapa tahun, Bu? Rencana Ibu berapa?
Seandainya boleh berencana, seandainya ini. Memang tidak boleh berencana. Seandainya boleh, berapa tahun? Tidak usah minta panjang-panjang umur. Aku takut nanti Bu, dikabulkan Allah, dibuatnya umur kita 150 tahun, 80 tahun sudah stroke kita. 90 tahun tidak bisa jalan lagi. 100 tahun nyuat nafsi tidak bisa lagi. Masih sisa umur 50 tahun lagi. Tidak usahlah, lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Kita sengsara, anak menderita. Idealnya itu 80, 70 tahun lah. Kalau udah 70, udah hebat itu usia sekarang. 70 itu dibanding dengan masa akhirat, itu hanya sekitar 2,5 jam. 2,5 jam 70 tahun itu untuk hari akhirat. Makanya nanti jamaah muflihin ketika cerita-cerita di sorga sesama jamaah muflihin, karena kayaknya ini ahli sorga semua ini, duduk di bangku-bangku di bawah pohon kayu. Masih ingat enggak waktu kita di dunia? Ingat. Kira-kira berapa lama kita dulu di dunia? 1 hari. 1 hari cuman peringatan dia kita di dunia ini. Sangkin, memang iya kok Bu. Jumlahnya itu 70 yang banyak. Dalam perasaan coba Ibu ingat. Masih ingat enggak waktu SD dulu? Kayaknya dikenang sekarang SD itu cuma sebentar loh. Padahal 6 tahun itu Bu. Masuk SMP 3 tahun. Masuk SMA, kuliah. Nikah, udah punya anak, punya cucu. Pada kehidupan yang berikutnya. Kalau gagal memanfaatkan waktu yang sedikit ini, celaka. Tapi kalau berhasil memanfaatkan waktu yang sedikit ini, sukses. Wal asri, demi masa. Bersumpah Allah atas nama masa. Kalau bahasa pesantrennya itu wawunya itu waw qasam, waw sumpah. Demi masa. Kenapa Allah bersumpah atas nama masa? Sangkin sikitnya waktu itu, pengaruhnya pun sangat luar biasa. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, gawat. Innal insana lafi husri, sungguh manusia selalu di dalam kerugian. Rugi Bu. Siapa orang yang rugi itu? Ya, yang lalai. Lupa dia kalau masa ini cuma sedikit. Tidak sadar dia ya masa yang sedikit ini sangat bermenentukan. Tidak ingat dia Bu, masa yang sedikit ini bukan tempat ura-ura tapi tempat berjuang. Lalai dia. Tidak ingat memanfaatkan. Kalau Ali bin Abi Thalib berkata, waktu itu seperti pedang. Al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak memotongkan dia, dia yang akan memotong engkau. Yang tidak merugi illalladzina amanu wa amilus solihat. Itu tidak akan merugi Bu. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Iman dulu. Makanya menyelamatkan diri dari kerugian itu iman nomor 1. Siapa orang beriman itu? Yang yakin, seyakin-yakinnya dia Bu. Kalau hidup pun tidak lama, sebentarnya ini. Mati itu sudah di depan mata. Apa yang hendak ku bawa ya Allah? Yakin. Makanya lebih bagus usia muda tapi pikiran tua daripada usia tua pikiran muda. Ya kan Bu? Kalau usia muda pikiran tua matang. Memang umurnya masih muda kok Bu, 25-30 tahun. Terhitung remaja lah, seperti jamaah muflihin. Tapi pikirannya Bu, matang. Paling-paling lah 2 tahun lagi, kalaupun sampai Allah, jangan-jangan 1 tahun lagi. Mungkin 5 bulan lagi. Ajal itu pasti. Apa yang hendak ku bawa menghadapmu ya Allah? Dunia bukan tujuan, dunia hanya alat mencapai tujuan. Dunia bukan tempat menikmati, dunia tempat berjuang, menikmati nanti di seberang sana. Maukah aku tertipu oleh dunia yang tak pernah puas dan tak pernah cukup ini? Tak mau aku dipermainkan dunia ya Allah. Yakin kematian itu tiba. Yakin dia keberangkatan itu pasti. Seperti kata orang tua kita, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan.
beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok pagi. Yakin, itulah iman. Kalau sudah yakin dia, Bu, datanglah amilus solihat. Apa amilus solihat itu? Persiapan untuk berangkat. Mati itu, Bu, tidak akan kembali lagi. Kenapa orang tidak mau mempersiapkan bakal untuk menuju mati itu? Jawabnya, tidak beriman. Makanya kalau beriman dia pasti amilus solihat. Tapi kalau usia tua pikiran muda, tidak terpikir ke situ, Bu. Usia udah lebih 60 menjelang 70, belum terpikir mau mati, masih hidup saya 50 tahun lagi ini katanya. Akhirnya basolek sana basolek sini, jalan sana jalan sini, ke Danau Buatan, pergi ke Alamayang bolak-balik ngaji, ndak wirid, ndak baca Quran, ndak ini, ndak. Lupa dia kalau masa itu tinggal sebentar. Akhirnya ibadah ndak sampai, Bu. Banyak orang kayak gitu. Ya mau pilihin aja yang sadar ini, Bu. Makanya kalau orang yang sadar, Bu, dunia bukan tujuan, tapi dunia hanya alat untuk mencapai tujuan. Caranya beramal soleh, beribadah. Apa alatnya dibuat Allah amal ibadah ke kita dua, Bu? Kalau mau selamat dari kerugian, selamat dari azab yang pedih, modalnya iman. Baru dua sesudah iman. Apa itu? Harta benda, jiwa raga. Lihat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu kutunjukkan satu niaga, satu bisnis, dagang yang takkan rugi, malah mampu menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, kata Allah. Kalau orang yang berpikir waras mau, ya Allah. Kalau sudah mau, baru keluar cara. Tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama iman dulu. Oh, iman juga, Bu. Keyakinan atas alam ghaib itu. Kalau sudah yakin dia mau mati, kubur sudah menunggu, malaikat sudah siap, azab sudah dijanjikan, ini sudah amal soleh modal utama. Baru kata Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang paling baik bagi kamu kalau kamu mengetahuinya. Makanya diberikan Allah dua ini, Bu. Apa tadi yang pertama, Bu? Apa yang pertama, Bu? Sudah iman, berjuanglah di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga. Itu modal itu, Bu. Berjuanglah di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga. Jiwa raga, inilah dia. Sadari, Bu. Harta benda itu, Bu, bukan milik yang sempurna. Cuman hak guna pakai. Akhirnya dua. Kalau bukan harta itu meninggalkan kita, kita pasti meninggalkan harta itu. Itu buktinya kalau itu bukan milik yang sempurna. Kalau milik yang sempurna, tidak ada dong berpisahnya dengan kita. Jiwa raga ini pun, Bu, sehat-sehat, kaki lancar maraton dia, Bu, satu pagi 4 kilometer. Tapi sadar, Bu, kaki yang sehat berjalan itu satu saat pasti berujung lumpuh. Tangan yang begitu lincah dalam berbuat, finisnya lemah. Mulut yang begitu lancar berbicara, pasti berujung bisu. Mata yang begitu tajam penglihatannya, pasti berujung buta. Telinga yang begitu indah pendengarannya, berujung tuli. Dikala itulah, Bu, orang berucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau gitu bukan milik kita, Bu, ya. Itu datang dari Allah, kembali lagi ke Allah. Cuman hak pakai. Pumpung masih dikasihkan Allah, Bu, dua modal ini. Dongkrak dia lewat iman. Pakailah, Bu, harta benda itu alat beribadah kepada Allah. Alat beribadah kepada Allah. Karena surga itu pun bisa dibeli dengan harta kok, Bu. Bisa dibeli dengan harta. Memang harta salah satu untuk membeli surga itu. Jadi kalau orang miskin, Ustaz, gimana? Sesuai dengan kemampuannya. Karena
pemberian orang kaya 1 juta bisa-bisa lebih rendah nilainya pemberian orang miskin 5.000. Pemberian orang miskin 5.000 bisa-bisa lebih berharga di sisi Allah daripada 1 juta pemberian orang kaya. Kok bisa begitu, Ustaz? Kalau orang miskin, Bu, 5.000 itu sangat berarti dalam hidupnya. Betul enggak, Bu? Berarti. Tapi saking inginnya, Bu, ridho Allah itu, ingin beramal lewat harta, ingin hartanya bisa meraih surga, kasih aja lah. Orang kaya di Jakarta sana, Bu, 1 juta itu tidak berarti dalam hidupnya, sikit pun tidak mempengaruhi ekonominya. Kasihnya juga tak berapa berarti, bisa-bisa lebih besar nilainya 5.000 rupiah dari orang miskin. Makanya orang yang mau masuk surga itu, tanya al Ustadz ini, yumfiquna fis sarra wad darra, mau memanfaatkan hartanya ke jalan Allah, baik waktu susah ataupun waktu lapang. Susah ya tentu sebatas kemampuan, lapang ya sebatas kemampuan. Makanya surga itu wajib ditebus dengan harta, tapi sesuai dengan kemampuan. Tidak pula sama, Bu, kalau orang kaya 1 miliar masuk surga, orang miskin pun harus 1 miliar. Oh, kapan masuk surga orang miskin? Tidak begitu sifatnya. Sesuai dengan kemampuan. Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan manusia itu. Yang berbahaya itu, Bu, lapang atau sempit, tidak mau dia memanfaatkan harta. Apa penyebabnya, Bu? Menurut Al-Quran ada 2 penyebabnya. Yang pertama, alhaakumut takasur, bermegah-megah telah melalaikan mereka. Mengedepankan kemewahan, Bu, mobil mewah, rumah mewah, 40 kali 40 meter, Bu, rumahnya, tingkat 2 lagi. Luar biasa, Bu. Makanan mewah, 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 mewah. Lupa dia menyisihkan harta itu di jalan Allah. Makanya kalau orang jadi tidak boleh kita buka pakai rumah mewah, Ustaz. Boleh. Kenapa tidak? Yang tidak boleh itu, Bu, rumah mewah, lalai karena kemewahan untuk akhirat. Itu yang tidak boleh itu. Makanya sering saya ungkapkan kepada jamaah, kalau berbelanja untuk dunia, jangan boros, siapkan untuk akhirat. Sering saya bilang, kalau dia orang beriman berbelanja di pasar Kodim, aku pingin baju yang kayak gini deh, Bu, yang bagus, yang modelnya kayak gini. Oh ini mbak, kawan akrabnya pula. Ini dia, ini yang 300. Nih. Nah, tapi ini agak bawahnya nih 275. Cuman ada yang mahal lagi, Bu. Ini 400.000. Kainnya bagus, memang modelnya pun bagus. Ini 400, ini 300, ini 225. Kalau orang beriman, Bu, pikiran tua, terbayang kematian. Berkata iman itu, kalau ku ambil nanti yang 300.000, pakaian dunia ajalah yang ku dapat, ya Allah. Berapa lama lah ku pakai pakaian dunia ini? Yang 275 aja lah yang Mbak. Ya, sisa 25. Inilah pakaian akhiratku, ya Allah. Lewat bakul di musola, tidak keluar lagi 2.000. Pasti, orang udah ada rencana dia dari perbelanjaan. 25, keluar paling tidak 10.000. Anak yatim 5.000. Fakir miskin 5.000. Masih sisa untuk musola 5.000. Dapat pakaian dunia, dapat pakaian akhirat. Tapi kalau yang alhaakumut takasur orangnya tadi, Bu, 300, 220, ini 400 ya, Bu. Wih, inilah cantik kali nampaknya. Ini adalah aku ya, Bu, tapi aku utang 100.000 ya, Bu. Ambil yang 400.000 duit, 300.000 bayar utang 100.000. 1 minggu, Bu, tabrak Honda mati Ibu tuh. Tinggal baju, wajib pertanggungjawaban utang di akhirat. Kok bisa? Alhaakumut takasur. Kemegahan. Kata Nabi,
seseorang bernaung di bawah naungan sedekahnya. Itu di padang mahsyar itu. Bukan bernaung, kata Nabi, di bawah naungan solatnya, di bawah naungan zikirnya, tapi seseorang bernaung di padang mahsyar di bawah naungan sedekahnya. Ini yang membuat manusia lalai. Alhaakumut takasur. Ini dalam segala hal, tidak cuma baju dah, Bu. Mobil juga demikian. Duit dia cuma 200 juta. Kalau 200 juta, belilah Avanza. Ini Masya Allah, beli Fortuner, Bu, kurangnya utang. Itu yang berbahaya itu. Jadi tidak boleh beli Fortuner. Boleh. Kalau duit ibu 500 juta, belilah Fortuner. Masih sisa untuk akhirat. Jangan alhaakumut takasur, menjadi beban di dunia, menjadi tuntutan di akhirat. Barang yang dibayar, dimewahkan itu tinggal tidak terbawa. Ini penyebab pertama. Penyebab kedua, kata Allah, allazi jama'a malan wa addadah. Ini menyebabkan manusia lalai. Selalu mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Kumpul-kumpul, hitung-hitung, kumpul-kumpul, hitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka menyangka kalau hartanya akan kekal dengan dia. Kalla layumbazanna fil khutamah. Sungguh mereka akan dimasukkan ke dalam neraka khutamah. Ngumpul-ngumpul, Bu, ngumpul-ngumpul. Memang tidak mewah dia, Bu, tidak boros dia, tapi nyimpan, ngumpul, dirinya pun tidak ternikmatinya. Disangkanya hartanya akan kekal dengan dia. Kalla layumbazanna fil khutamah. Sungguh mereka akan dimasukkan ke dalam neraka khutamah. Nanti menjelang mati aja, Bu, itu yang pertama disesali manusia itu. Kan begitu, Bu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan kamulah di jalan Allah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kematian itu tiba. Kalau sudah tiba, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, dia akan bertahap kata, Tuhanku, tambahlah umurku dikit lagi ya Allah. Fa'as-saddaqa, aku akan bersedekah. Wa akum minas solihin, aku akan menjadi orang soleh. Itu penyesalan tiada arti. Apa kata Allah? Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan dilambatkan Allah bagi seorang diri kalau sudah sampai ajal, wajib berangkat. Makanya berjuanglah, Bu, mencari rezeki. Kalau bisa kaya-kaya kita. Tapi jangan lupa, kekayaan itu ajaran agama, jangan boros-boros. Jangan pula mewah-mewah. Apa filsafat di balik kalimat itu? Harta itu bukan hanya untuk dunia. Harta itu persiapan untuk menuju negeri akhirat. Ini modal pertama. Modal kedua, kata Allah, Bu, jiwa raga. Ini pun tidak lama ini, Bu. Satu saat akan lemah ini semua. Sebelum berangkat, apa kata Nabi? Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Pergunakanlah masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Apa tujuan Nabi itu, Bu? Supaya jangan lalai memanfaatkan waktu yang sangat sedikit ini. Seharusnya makin hebat teguran Allah, makin dekat hamba itu kepada Allah yang memberikan teguran itu. Iya, Bu. Ini kadang-kadang itu yang disayangkan dulu. Wirid tidak datang dia karena COVID, tapi berdesak-desak di Ramayana mau dia. Itu yang tidak enaknya. Wirid takut dia COVID, tapi di Ramayana tidak tanggung-tanggung, di pasar buah rapatnya orang tidak peduli dia. Kan alasan aja jadinya murka Allah ke kita. Takutnya ditambahnya lagi nanti, Bu. Kalau sempat ditambahnya gawat lagi kita. Karena manfaatkan kesehatan itu. Jangan nunggu. Banyak orang nunggu. Nantilah Ustaz selesai dulu anak. Nanti kalau udah anakku besar-besar semua pada nikah baru aku ke musholla wirid Ustaz ngaji. Panjang umur, Bu. Anak-anak sudah pada nikah semua. Anak 5. Lahir pula masing-masing anak 5 pula cucu. 5 kali 5, 25.
Lebih repot lagi Bu, cucu daripada anak. Aku tengok di rumah. Kalau masih dulu anak yang dirawat cuma satu ayunan yang terikat di rumah dulu. Giliran merawat cucu 5 ayunan di rumah. 5. Jadi tidak boleh kita merawat cucu Ustaz. Itu juga amanah, ibadah itu Bu. Yang tidak boleh itu terhalang ibadah karena anak dan cucu. Itu yang tidak boleh. Kalau merawat cucu, merawat anak, itu amanah tuh Bu. Ibadah juga itu. Cuman Bu itu tadi, terhalang ibadah, terhalang ngaji, terhalang salat, terhalang wirid. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, kata Nabi. Itu yang berbahaya itu. Karena itu siap-siap kita Bu. Kematian ini kayaknya mendadak Bu. Aku curiga aku dengan jemaah mufli ini. Curiga saya. Kenapa curiga? Sangkin mudahnya mati itu datang Bu. Tapi mudah-mudahan jangan dulu. Mudah-mudahan kalau boleh meminta kasihnya kesempatan dulu untuk memperbanyak amal. Minimal untuk menghilangkan dosa lewat taubat. Tapi ajal itu tidak bisa dihindarkan. Masa itu pasti berjalan terus. Siapa yang lalai, itulah dia orang yang rugi. Siapa yang beriman siap berjuang, itulah orang-orang yang beruntung. Berjuanglah dengan harta benda ibu. Berjuanglah dengan jiwa raga kita. Supaya kita selamat dari kerugian, selamat dari azab yang pedih. Mudah-mudahan kita mendapat surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan Bu. Kalau tidak ada yang mau bertanya, sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal maghfirata was sihhata was salamata wal hidayata ala hadhil jama'ah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abadanana wa khallis minal fitani wal mihani asrarana wasghal bil i'tibari afkarana wa qina sarra wasawisis syaitan wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.